Bab 1016. Rahasia Pertemuan Aliansi. Melihat Erikin menggelengkan kepalanya, Kaisar Iblis Joeri menarik napas dalam-dalam, menaiki tangga dan berkata, tempat ini adalah tanah leluhur klanku, dan isinya mengukir sejarah kami. Dari Kaisar Iblis Lingri hingga saat ini. Mereka bertiga menaiki tangga marmer putih, seorang petugas membuka pintu yang berat dan masuk ke dalamnya. Erikin melihat sekitar, dan di dalamnya tampak seperti ruang pameran, dengan berbagai objek penting ditempatkan di beberapa etalase kristal. Sepertinya kamu juga tahu bahwa klan iblis bukan lahir di sini, tetapi pertama kali ditangkap dan diperlakukan sebagai tawanan dan budak perang. Di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Lingri, kami kemudian memiliki kesempatan untuk setara dengan kultivator biasa. Kaisar Iblis mengungkapkan sebuah kenangan. Tetapi semua ini tidak terjadi dalam sehari. Semua ini melalui banyak rintangan, barulah ada masa perdamaian antara klan manusia dan klan iblis, tetapi ini akan segera berlalu. Hati Erikin tergerak sedikit dan memandang Kaisar Iblis Joeri dengan heran. Akan tetapi Kaisar Iblis tidak segera menjelaskan artinya. Ia terus melangkah maju, memperkenalkan sejarah klan iblis. Ratusan tahun yang lalu, masalah antara kami dan manusia pada umumnya diselesaikan dengan pertarungan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar dan darah mengalir seperti sungai setiap hari. Lalu kami membuat kesepakatan dengan pertemuan aliansi untuk menyelesaikan konflik kedua klan setiap 20 tahun. Dengan cara ini, meskipun intensitas pertarungan telah berkurang, tapi setiap pertemuan aliansi, pertarungan menjadi lebih sengit. Hingga 80 tahun yang lalu, satu dari 8 keluarga dunia tersembunyi, kepala keluarga Zhao, mengusulkan untuk menentukan kepemilikan beberapa kepentingan dengan cara pertarungan antar generasi muda, karena merekalah generasi jenius, meskipun sangat berbakat, bagaimanapun juga, kultivasi mereka relatif lemah, ditambah lagi adanya perlindungan orang kuat dari dua klan, tidak akan banyak kematian dan cedera, dan untuk memenangkan ini, kedua belah pihak juga akan memfokuskan sumber daya mereka untuk melatih generasi muda untuk menghindari perselisihan. Erikin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Zhao ini memang sangat bijaksana. Tapi sekarang 8 keluarga dunia tersembunyi, tidak ada lagi keluarga Zhao, tidak tahu apa yang terjadi. Maksud dari kepala keluarga Zhao supaya bisa memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam 80 tahun terakhir, telah menjadi waktu yang paling damai antara klan iblis dan manusia. Kaisar Iblis Joeri berseru, tapi sekarang situasinya telah berubah lagi. Erikin, Kleosi adalah salah satu yang terkuat di generasi muda dinasti Joeri. Bagaimana pendapatmu tentang kekuatannya dibandingkan dengan kejeniusan manusiamu? Katakan saja seadanya. Kaisar Iblis bertanya. Tidak sebagus Yan Tuo, dan tidak setara dengan Ma Sondong dan Julio Zhang. Erikin berkata dengan tidak sungkan. Kaisar Iblis Joeri mengangguk dan berkata, masalahnya ada di sini. Pertemuan aliansi klan iblis dan manusia akan segera dilaksanakan, sedangkan generasi muda klan iblis masih tidak bagus, tetapi mereka masih berlagak tinggi dan tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku melatih para jenius kecil yang sombong itu dan memberitahu mereka bahwa di atas langit masih ada langit. Kamu ingin aku menjadi guru mereka, tidak heran kamu membiarkan aku bertarung dan memberi Kleosi pelajaran. Erikin tiba-tiba tersadar. Ya, biar mereka tahu rasa dulu, baru beri mereka pelatihan khusus. Erikin, selama kamu bersedia membantu, apapun syaratnya, terserah kamu. Kaisar Iblis Joeri berkata. Maaf, aku khawatir aku tidak bisa membantu. Namun, di luar dugaan, Erikin hanya menggelengkan kepalanya dan menolak. Mengapa? Tanya Kaisar Iblis. Sebagai manusia, jika aku membantu klan iblis mengalahkan kultivator biasa, maka aku akan dianggap menjadi pengkhianat.
Lagi pula, karena ini pertarungan, menang atau kalah itu hal yang biasa. Apakah klan iblis harus menang? Eric Kin menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Bukan kita harus menang, tapi klan iblis tidak boleh kalah lagi. Kaisar Iblis Jueri mendesak. Pada saat ini, Nan Yu masuk, memegang tumpukan gulungan di tangannya. Eric Kin, klan iblis kami bukan melawan kultivator biasa, tetapi mereka ini sekte Wen Dao dan keluarga Dong, yang juga lawanmu. Jika kamu membantu kami, itu sama juga membantu dirimu sendiri. Eric Kin, seberapa banyak aku bicara, itu tidak berguna. Ini semua adalah data informasi klan iblis. Kamu dapat melihat dulu lalu membuat keputusan. Kaisar Iblis Jueri menatap Eric Kin dengan dalam. Kembali ke kediaman mewah yang disiapkan oleh Kaisar Iblis, Eric Kin mengeluarkan lagi data-data informasi itu. Meskipun ia tidak menjanjikan apa-apa, tapi ia juga penasaran bahwa seorang Kaisar Iblis meletakkan derajatnya dan memohon kepadanya, sebenarnya apa yang terjadi pada klan iblis. Nan Yu memberikan banyak data informasi, dan itu cukup rinci. Eric Kin membacanya dengan cermat, waktu pun berlalu beberapa jam. Di istana, entah sejak kapan lampu malam yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan, menerangi seperti siang hari. Saat Eric Kin membalik halaman terakhir, ia menarik napas dalam-dalam. 3 kaisar klan iblis, kakek Golden Canary sudah tua dan telah isolasi diri selama bertahun-tahun. Kaisar lainnya terluka saat menjelajahi wilayah rahasia. Hanya Kaisar Iblis Jueri yang berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Mata air kehidupan klan iblis telah mengering, memberi mereka keuntungan terbesar. Jumlah klan iblis juga menurun. Inilah alasan mengapa tidak ada wabah gelombang monster dalam beberapa dekade. Sekte Wen Dao dan keluarga Dong telah menerima terlalu banyak keuntungan dari klan iblis di beberapa pertemuan aliansi ini. Mereka tidak hanya mengancam keluarga sekte lain, tetapi juga mengancam keamanan klan iblis. Berdasarkan itu, klan iblis memang tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya sudah kalah dari awal. Dan jika sekte Wen Dao dan keluarga-keluarga Dong terus tumbuh lebih besar, takutnya keluarga yang mendukungku akan semakin sulit di masa depan, dan bahkan mungkin akan dimusnahkan. Kalau begitu, sebenarnya pula aku bukan tidak bisa menjadi guru bagi mereka. Eric Kin mengesampingkan buku-buku itu, dan dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula semuanya itu adalah dibawakan oleh Nan Yu, dan Eric Kin tidak akan dengan mudah percaya pada orang lain. Jadi mengenai ini, lebih baik kamu tanya dulu pada orang lain. Setelah memikirkannya, Eric Kin mengeluarkan slip giok. Pada acara pejuang kebanggaan sebelumnya, Eric Kin, Endri Zhu, Minogu, putra suci sekte Kouxian dan lain-lain semuanya saling bertukar slip giok. Selama yang lain tidak berada di wilayah rahasia, mereka bisa berkomunikasi. Eric Kin berpikir sejenak, dan dia mengambil slip giok dari Endri Zhu. Eric Kin, sudah larut begini, apakah ada yang penting? Dari slip giok terdengar suara tajam Endri Zhu, yang membuat Eric Kin teringat pada wajah halus di balik cadar itu. Terburu-buru untuk mengalihkan pikirannya, Eric Kin menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan klan iblis kepada Endri Zhu. Pada dasarnya benar. Aku mendengar ayahku secara tidak langsung menyebutkan beberapa hal. Bahwa, pertemuan aliansi ini, bagi keluarga Zhu kami tidak ada untungnya, malah merugi. Kata Endri Zhu. Manusia dan klan iblis masing-masing memiliki benda berharga dan benda yang dibutuhkan masing-masing. Pertemuan aliansi ini seperti barter. Adapun harganya, itu tergantung pada kekuatan. Karena sekte Wen Dao dan keluarga Dong kuat, mereka setiap saat dapat mengalahkan jenius klan iblis dan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Lalu, klan iblis mulai belajar dari pengalaman. Para jenius terkuat mereka akan bertarung dengan keluarga Zhu,
keluarga Jiang atau murid sekte pedang kota Lingnan. Jadi setiap kali pertemuan aliansi, keluarga Zhu selalu kalah dan dirugikan. Ini juga salah satu alasan utama mengapa keluarga Zhu lemah di antara 8 keluarga dan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Jadi begitu masalahnya. Eric Qin mengangguk, akhirnya mengerti. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini? Eric Qin bertanya dengan penasaran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.